Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini, baik adik-adik sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan dalam menjalankan segala aktivitas kita hari ini, adik-adik sekalian. Mudah-mudahan kita juga terhindar dari segala bentuk musibah, ya, atau termasuk terhindar dari wabah COVID-19 yang hari ini melanda khususnya di negeri kita di Indonesia. Baik adik-adik sekalian, mengawali pembelajaran di tahun pelajaran 2020-2021 di semester 1, ya, di tahun pelajaran 2020-2021, yaitu di unit SMP Ibnu Hajar Boarding School di Jakarta, ya adik-adik sekalian. Nah, ini adalah tampilan gedung, sebagian cuplikan gedung SMP Ibnu Hajar Boarding School, ya, yang berlokasi di Muncul, Cipayung, Jakarta Timur. Baik adik-adik sekalian, jadi untuk mengawali pembelajaran perdana kita hari ini, jadi Ustadz akan coba mengawali kegiatan perdana hari ini, yaitu dengan terkait pendahuluan, ya. Pendahuluan pembelajaran jarak jauh IPA Biologi di SMP Ibnu Hajar Boarding School. Memang kondisi saat ini adik-adik, pembelajaran hari ini adalah sangat unik, ya. Artinya berbeda dengan pembelajaran tahun-tahun sebelumnya. Jadi karena memang di masa pandemi COVID hari ini tentunya, maka pembelajaran kita itu akan menggunakan konsep pembelajaran jarak jauh atau PJJ, ya, atau dikenal juga pembelajaran melalui daring, gitu ya, dalam jaringan. Baik adik-adik sekalian, tentunya mengawali pembelajaran kita di tahun pelajaran ini, ya, di semester ini, semester 1, semester ganjil, ada beberapa hal yang ingin Ustaz sampaikan, ya, dalam kesempatan yang baik ini sebagai pengantar pendahuluan pembelajaran kita. Ya, di sini Ustaz beri judul, yaitu pendahuluan PJJ, pelajaran jarak jauh IPA Biologi SMP Ibnu Hajar Boarding School, ya, dengan nama Ustaz sendiri, yaitu Bapak Maman Sulaiman, ya. Baik adik-adik sekalian, sini. Nah, dalam pembelajaran biologi di semester ganjil 1, ya, atau semester 1 ini, ada beberapa hal yang ingin Ustaz sampaikan. Nah, tentunya yang pertama adalah kita akan berkenalan dulu, ya, atau ta'aruf dulu, ya. Jadi ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, ya. Kalau tidak sayang maka tidak saling memahami, tentunya, ya. Diharapkan dengan kita berkenalan, nanti makin kita mengokohkan, menyayangi di antara kita, baik antara Ustadz dengan adik-adik sekalian, atau memang antara adik-adik sekalian bersama teman-temannya, gitu ya. Nah, yang kedua adalah tentang, karena ini adalah merupakan model pembelajaran baru adik-adik sekalian, tentunya ada tata tertib, ya, tata tertib selama kegiatan pembelajaran jarak jauh, ya. Jadi ada tata tertib yang memang harus kita sepakati bersama tentunya. Ketika kita sama-sama sepakat dalam tata tertib ini, maka kita akan berkomitmen, setiap diri kita harus memegang teguh, karena ini merupakan kesepakatan kita bersama dalam rangka mensukseskan, ya, tentunya mensukseskan kegiatan proses pembelajaran jarak jauh ini, sehingga tujuan-tujuan pembelajaran dapat kita tuntaskan, dapat kita selesaikan dengan baik. Nah, yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya juga, adik, kita akan memberikan informasi tentunya media pembelajaran apa yang nanti yang kita akan gunakan selama kegiatan pembelajaran jarak jauh ini berlangsung, gitu ya. Khususnya adalah di SMP Ibnu Hajar Boarding School di sini, Jakarta. Nah, yang terakhir adik-adik, yang keempat adalah tentang materi esensial. Materi esensial ini adalah materi pokok, ya,
Esensial itu adalah penting, materi penting, esensial. Lawannya adalah non-esensial, tidak penting. Maka adik-adik, nanti materi-materi esensial, materi penting-penting apa saja yang adik-adik harus kuasai di semester 1 ini, di semester ganjil ini. Ya, seperti itu adik-adik ya. Ini 4 hal yang kita akan sharing hari ini, kita akan diskusi hari ini. Baik adik-adik sekalian, yang pertama kita perkenalan terlebih dahulu. Ustadz akan memperkenalkan biografi singkat. Ya tadi ya seperti pepatah mengatakannya, apabila tidak kenal maka tidak sayang. Diharapkan dengan kita saling mengenali, maka akan tumbuh rasa kasih sayang di antara kita, ya seperti itu. Baik adik-adik sekalian, ini biografi singkat Ustadz. Nama lengkap di sini Maman Sulaiman, ya. Biasa dipanggil dengan Bapak Maman gitu ya. Pak Maman. Nah, di sini tempat tanggal lahirnya ada Kota Waringin Barat, 14 April 1983. Riwayat pendidikan S1 Ustadz menyelesaikan di pendidikan biologi FMIPA Universitas Negeri Jakarta. S2 pendidikan MIPA, matematika dan IPA, pasca sarjana Unida Jakarta. Nah ini untuk email ya, telepon emailnya ini nanti bisa diadik catat, karena mungkin ada beberapa tugas-tugas yang nanti kita akan lakukan, itu bisa dikirim melalui by email ya. Nah, blog Ustadz punya blog yang dibuat di tahun 2010, yaitu dengan diberi nama abuhalim.wordpress.com ya. Nah, mata pelajaran yang tahun ini Ustadz akan mengampu mata pelajaran IPA biologi ya. IPA biologi tentunya sesuai dengan kualifikasi yang Ustadz miliki, yaitu memang basicnya adalah pendidikan biologi dan pendidikan IPA. Jadi memang linear ya antara mata pelajaran dan juga pendidikan Ustadz. Memang guru-guru di SMP IHBS ini seluruhnya untuk guru-guru mata pelajaran itu memang linear ya. Artinya sesuai dengan keahliannya masing-masing gitu ya. Nah, Ustadz nanti untuk tahun ini, di tahun pelajaran ini akan mengampu ya mata pelajaran IPA biologi untuk kelas 7, seluruh kelas 7 ya, baik kelas 7A, B, C maupun yang D. Nah, ini ada pesan untuk adik-adik sekalian, terus belajar atau keep learning. Terus belajar ini adalah salah satu nilai-nilai yang dianut di IHBS ini. Jadi setiap kita adik-adik, termasuk semua sivitas yang ada di IHBS, kita menganut terus belajar. Karena hakikatnya kita seluruhnya adalah pembelajar. Ya. Ustadz juga belajar, adik juga belajar. Yang membedakan Ustadz dengan adik-adik hanya siapa yang dahulu belajar ya. Mungkin adik-adik baru belajar hari ini, Ustadz sudah yang lalu belajar, sehingga kita bisa sharing pengetahuan gitu ya. Tapi intinya kita sama-sama belajar. Makanya kata para ulama, kapan kita boleh berhenti belajar atau menuntut ilmu? Ya, apabila kita sudah masuk liang lahat, maksudnya ketika kita meninggalkan dunia ini. Itu adik-adik ya. Jadi memang nilai-nilai terus belajar ini harus kita anut sebagai kita, tentunya sebagai kita, apalagi kita sebagai pelajar yang tentunya sebagai pembelajar. Nah, itu pesan dari Ustadz adik-adik. Nah, ini perkenalan singkat. Baik, masuk ke tata tertib. Nah, tata tertib ini penting, kita harus sepakati ya antara dua belah pihak, antara Ustadz dengan adik sekalian selama proses pembelajaran berlangsung gitu ya, sehingga apa-apa yang kita harapkan, apa-apa yang kita tujuan yang ingin kita capai itu agar tercapai dengan baik ya, efektif ya, tepat sasaran, sehingga tujuan-tujuan itu bisa dicapai dengan sesuai dengan telah ditentukan gitu ya. Nah, ini perlu adik-adik perhatikan, simak dengan baik tentang tata tertib selama proses pembelajaran jarak jauh ini. Nah, yang pertama adik-adik, peserta didik diwajibkan masuk Zoom meeting 5 menit sebelum dimulai proses belajar mengajar dari pukul 7.15 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi nanti adik-adik kita akan salah satunya menggunakan aplikasi Zoom Meeting untuk tatap muka secara virtual gitu ya, atau tatap muka secara maya gitu ya. Maka adik-adik 5 menit sebelum pembelajaran berlangsung, maka adik-adik harus sudah masuk melalui Zoom Meeting tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah peserta didik diwajibkan berseragam rapi dan sopan, serta memiliki tempat yang kondusif dan representatif saat kegiatan pembelajaran berlangsung gitu ya.
Nah, ini selayaknya kita dalam proses pembelajaran dimanapun kita adik-adik ya, dalam hal menuntut ilmu tentunya, kita harus berseragam dengan rapi ya, rapi, sopan, bersih gitu ya. Sehingga proses pembelajaran kita itu nyaman gitu ya. Seperti itu. Jadi ini sangat penting, sebuah etika adab dalam menuntut ilmu ini adalah harus seperti ini salah satunya adik ya. Oke, baik, selanjutnya yang ketiga adalah apabila ada uzur atau ada kebutuhan saat PBM berlangsung, adik-adik wajib meminta izin kepada ustadz atau guru pengajarnya di saat tersebut, di sesi tersebut ya. Jadi wajib dengan banyak cara, mungkin ketika nanti virtual dengan mengangkat tangan, ustadz izin dan sebagainya gitu ya. Atau melalui chat room ya. Misalnya chat room atau bagian chatnya di room itu ada chatnya, itu bisa kalau memang khawatir mengganggu ketika ustadz menjelaskan materi. Oke, baik, selanjutnya ada yang keempat, peserta didik menyiapkan alat tulis dan buku catatan untuk menunjang kesuksesan dalam kegiatan pembelajaran. Ya, tentunya alat tulis dan buku catatan ini sesuatu keharusan ya bagi seorang pelajar ketika kita menuntut ilmu. Tentunya banyak hal yang kita harus catat, ya, poin-poin penting. Makanya selayaknya seorang penuntut ilmu itu harus membawa alat tulis dan catatan gitu ya. Sebagaimana dikatakan oleh seorang imam Syafi'i mengatakan bahwa ilmu itu harus diikat dengan catatan atau dengan tulisan. Karena memang kita manusia itu tempat salah dan lupa, sehingga dikala kita nanti lupa, itu bisa kita melihat catatan-catatan kita. Gitu adik-adik ya. Yang kelima, dilarang membuka aplikasi dan tab lain selain Zoom Meeting tanpa izin dari ustadz atau guru pengampunya. Jadi adik-adik dilarang membuka aplikasi yang lain gitu ya, dilarang membuka aplikasi yang lain. Ya, tujuannya adalah agar kita fokus konsentrasi dalam menerima pembelajaran di saat tersebut, sehingga tujuan-tujuan pembelajaran kita dapat capai dengan baik. Yang keenam, saat menyimak materi, audio di mute atau dimatikan agar suara hingar-bingar atau suara lain tidak masuk, sehingga membuat suara gaduh yang tidak fokus kita mendengarnya. Nah, audio boleh diaktifkan pada saat adik-adik bertanya atau pada saat memang dipersilahkan ketika diskusi gitu ya. Itu boleh nanti menunggu instruksi izin dari ustadz atau pengajarnya ya. Selanjutnya yang ketujuh, peserta didik tidak masuk PBM karena sakit atau alasan penting lainnya, harus ada pemberitahuan langsung dari orang tua atau wali peserta didik kepada wali kelas. Dan apabila sakit lebih dari 3 hari harus menggunakan surat keterangan dari dokter. Nah, ini sangat penting adik-adik dalam hal kedisiplinan dalam pembelajaran ini sangat penting. Jadi adik-adik dalam hal kedisiplinan mengikuti kegiatan pembelajaran itu sangat penting ya. Dan itu bisa menjadi merupakan bagian dari syarat sebuah kelulusan ya. Kalau memang kehadiran adik-adik tidak memenuhi persyaratan, bisa dikatakan tidak bisa naik kelas seperti itu ya, atau tidak bisa naik jenjang dan sebagainya. Nah, ini perlu diperhatikan. Yang kedelapan, menggunakan kata dan tulisan yang sopan saat bertanya dan berdiskusi. Karena kita seorang pelajar adik-adik, kita bukan anak jalanan, kita seorang yang terdidik, seorang pelajar, adik-adik sudah mengenyam pendidikan dasar itu selama 6 tahun. Ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh guru, bapak guru, ibu guru, mohon diimplementasi dengan baik sebagai bentuk adab-adab kita dalam menuntut ilmu. Maka gunakanlah kata tulisan-tulisan yang dipilih yang secara baik dan sopan. Atau mungkin sesuai dengan kaidah-kaidah EYD, ejahan yang disempurnakan, bahasa Indonesia ejahan yang disempurnakan. Baik saat bertanya maupun diskusi, baik melalui langsung atau melalui room chat atau melalui ruang-ruang chatting ya. Maka gunakanlah pilihan kata yang paling baik seperti itu. Baik, yang kesembilan, tetap mengaktifkan video Zoom saat berlangsung kegiatan PBM, kecuali memang ustadznya yang menginstruksikan untuk kita mungkin menggunakan yang lain, misalnya tidak menggunakan video Zoom dulu, dinonaktifkan dulu misalkan, nanti dilanjutkan lagi, nanti tergantung instruksi dari ustadznya gitu. Tapi intinya ketika ustadz memang mengaktifkan selama kegiatan video Zoom meeting, maka adik-adik harus tetap ada di tempat, tidak boleh keluar. Sambil adik juga mengaktifkan videonya sehingga bisa tampak, bisa kelihatan, bisa hadir. Aktivitas adik-adik bisa dilihat apakah sedang tidur gitu ya, atau memang tidak ada di tempat. Jadi untuk kita memonitor ya
agar pembelajaran kita ini adalah benar-benar terjadi, ya, bisa kita pertanggungjawabkan, dan tentunya adik-adik bisa menyimak dengan baik, sehingga daya serap adik-adik terhadap materi itu sangat tinggi seperti itu. Baik, yang ke-10, peserta didik wajib menggunakan nama lengkap saat join Zoom meeting. Jadi adik-adik mohon tidak menggunakan nama singkat, nama lakom gitu ya, tapi adalah nama lengkap. Nama lengkap sesuai dengan nama adik-adik, sesuai dengan yang ada di daftar hadir atau di presensi, ya, di biodata adik-adik. Jadi menggunakan nama lengkap ini tentunya sangat membantu guru untuk bisa memantau, memonitor, atau mengenali. Tentunya kayak Ustadz ini kan mengajar kelas 7, kita belum pernah tatap muka gitu ya, belum juga berkenalan. Dengan mungkin nama lengkap itu kita bisa ketahui ya, nama adik-adik, sehingga kita sambil menghafal nama-nama juga seperti itu ya. Baik, selanjutnya yang 11, apabila peserta didik ingin bertanya dapat memberikan kode atau pesan di kolom chat pada Zoom meeting. Jadi nanti adik-adik kalau memang ingin bertanya, itu ada untuk aplikasi Zoom meeting itu untuk mengangkat tangan, atau dengan menulis di room chatnya pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan. Nanti guru Ustadz itu akan membaca di room chat tersebut, ya, atau melihat ada yang bertanya dengan melambaikan tangan, itu ada di aplikasi Zoom meeting. Selanjutnya adalah yang ke-12, apabila peserta didik terlambat setelah 15 menit saat pembelajaran dimulai, maka dianggap alpha dan Zoom meeting itu akan dikunci sehingga adik-adik tidak bisa masuk. Mohon ini diperhatikan sebagai bentuk kedisiplinan kita dalam proses pembelajaran, dan kedisiplinan ini sangat menentukan adik-adik kesuksesan dalam pembelajaran kita. Jadi adik-adik tentunya jangan mengabaikan dalam hal kedisiplinan, ini sangat penting dalam keseharian kita ya. Baik, yang terakhir, jika ada perubahan tata tertib terbaru demi kesesuaian PJ akan diimpor kembali. Baik, itu adik-adik 12 tata tertib selama proses pembelajaran jarak jauh yang adik-adik harus pahami, dijalani, kita sepakati bersama agar proses pembelajaran kita ini adalah bisa tercapai tujuan-tujuan yang kita inginkan. Dan di sini juga ada adab-adab majelis dalam menuntut ilmu, sehingga ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang bermanfaat gitu ya, ilmu yang bermanfaat. Baik, kita lanjutkan. Baik adik, secara umum nanti untuk media yang kita akan gunakan selama pembelajaran jarak jauh atau daring dalam jaringan, itu pertama kita ada tatap muka secara virtual melalui video conference, teleconference, dan atau diskusi dalam grup di media sosial atau aplikasi pesan ya. Nah, di HBS ini kita akan menggunakan untuk aplikasi ini adalah yang face to face. Jadi face to face itu artinya gini adik-adik. Jadi yang awalnya kelas offline, kelas di ruang kelas offline, itu akan ada tatap muka di kelas offline itu menjadi tatap muka yang sifatnya virtual atau ruang maya. Nah, ini menggunakan platform Zoom Meeting Premium yang berbayar gitu adik-adik ya. Jadi kita akan menggunakan tatap muka menggunakan ini. Sama face to face kita bisa melihat aktivitas antum gitu, videonya ada gitu, tapi hanya menggunakan forum virtual atau maya, tidak offline tapi secara online. Jadi adik-adik ya. Nah, yang kedua adalah nanti kita menggunakan LMS, Learning Management System. Ini merupakan sistem pengelolaan pembelajaran terintegrasi secara daring melalui aplikasi. Jadi nanti ada satu aplikasi yang ruangan itu yang kita hanya gunakan di ruangan tersebut gitu. Di situ nanti ada link-link tugas gitu ya, adik-adik harus kerjakan. Ada link-link YouTube video yang mungkin harus diamati dan sebagainya. Termasuk nanti ada tes-tes, baik ya tes sifatnya tertulis gitu ya, melalui misalnya Google Form, melalui secara online, yang sifatnya real time, itu ada semua di LMS itu. Nah, LMS yang kita gunakan bisa dua sebenarnya, bisa menggunakan yang Google Classroom, ini milik punya Google ya platformnya, ada juga menggunakan Moodle. Nah, kita akan kembangkan adik-adik adalah yang e-learning ini. Nah, untuk yang e-learning ini, insya Allah kita sedang kembangkan dan kita akan bisa gunakan untuk sebagai media LMS, Learning Management System, melalui aplikasi ini, Moodle ya. Di sini nanti kita ada adik-adik bisa masuk, ada informasi mengenai tugas-tugas misalnya, termasuk mungkin tes ujian atau misalnya proyek-proyek gitu ya. Ini melalui satu aplikasi di sini, seluruhnya di sini, kita tidak menggunakan yang lain gitu ya. Nah, dua hal ini sangat penting, face to face dan aplikasi LMS ini sangat menunjang dalam proses pembelajaran daring tentunya. Nah, semua face to face dan LMS ini itu bisa menggunakan
medianya bisa handphone gitu ya. Handphone juga yang sifatnya Android maupun yang sifatnya basisnya iOS itu bisa kita gunakan ataupun menggunakan laptop. Tapi yang akan lebih mudah dan lebih enak yaitu kita menggunakan laptop. Baiknya seperti itu adik-adik sekalian ya. Nah itu adik-adik. Selanjutnya adik-adik sekalian yang terakhir ini ya, yaitu terkait dengan materi esensial, materi-materi yang penting, materi-materi yang adik-adik harus kuasai terkait dengan ilmu pengetahuan alam, khususnya biologi gitu ya. Ini ada 5 materi esensial ya, yang sudah kita mapping, kita petakan untuk 1 tahun. Jadi tahun pelajaran 2020-2021 ini untuk IPA biologi. Ada 5 materi esensial adik-adik sekalian di sini. Nah, untuk 3 materi yang pertama ini untuk semester 1. Nah, untuk 2 materi terakhir ini untuk semester 2. Di sini kita lihat ada materi yang esensial pertama adalah tentang klasifikasi makhluk hidup. Jadi kita akan mempelajari bahwa memang makhluk itu sangat beraneka ragam, sehingga dibutuhkan untuk melakukan klasifikasi, pengelompokan agar kita mudah ketahui ya, agar kita bisa mudah kenali seperti itu. Yang kedua tentang energi. Energi juga penting sekali adik-adik, karena kita setiap hari memanfaatkan energi baik yang sifatnya bisa diperbaharui maupun yang tidak diperbaharui, tidak bisa diperbaharui. Maka kita sangat penting mempelajari tentang energi ini yang memang sangat terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Ketiga tentang sistem organisasi kehidupan. Kita akan mempelajari juga bahwa suatu organisme itu memiliki struktur organisasi kehidupan gitu ya. Nanti bahwa namanya kita itu makhluk hidup itu bukan satu ya, tapi dia merupakan satu kesatuan yang utuh yang bisa nanti menjalankan fungsi kehidupan. Nanti kita akan pelajari. Yang keempat ada materi ekosistem, yaitu hubungan timbal balik antara makhluk hidup beserta lingkungannya, gitu ya. Artinya hubungan timbal makhluk hidup dengan lingkungan itu dipelajari dalam ilmu ekosistem. Terakhir adalah pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan sangat penting adik-adik. Yang kelima ini juga yang merupakan menjadi permasalahan bukan lagi hanya negara kita atau bukan lagi regional, tapi menjadi masalah internasional. Karena dampaknya bukan lagi regional, tapi dampaknya adalah masalah bumi yang kemaslahatan seluruh penduduk bumi. Nah ini makanya sangat penting. Nanti kaitkan dengan biasanya ke pemanasan global gitu ya, yang sifatnya dampaknya global. Ya hampir seluruh dunia akan mendapatkan dampak tersebut ya, terkait dengan aktivitas di bumi gitu ya. Nah yang terakhir di sini ada review materi 1 sampai dengan 5. Nah gitu adik-adik ya. Nah 5 materi esensial ini kita akan pelajari nanti. Selanjutnya adik-adik ya, khususnya ada di semester 1 ini kita ada 3 materi esensial pokok yang memang kita harus tuntaskan gitu ya, untuk adik-adik kuasai selama 1 semester ini. Baik adik-adik sekalian, itu mungkin yang ingin Ustadz sampaikan dalam pengantar kita, pendahuluan kita memasuki pembelajaran IPA biologi yang akan datang. Baik adik-adik, terima kasih atas perhatiannya ya. Saya ucapkan jazakumullah khairan atas perhatian adik sekalian. Insya Allah kita berjumpa kembali di sesi selanjutnya. Khususnya adalah pertemuan memasuki materi-materi esensial yang kita akan sama-sama pelajari. Baik, demikian adik-adik sekalian. Kita tutup pertemuan kita kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.